Halo guys, sama aku Mimi Clarissa Alessandra Wirasugena. Aku kelas 6. Hari ini aku mau menceritakan dongeng Timun Mas Perjanjian dengan Raksasa. Mbok Sarni hidup bertengkara di hutan yang sepi. Ia sangat menginginkan kehadiran seorang anak. Tiada hari tiada henti, ia selalu berdoa. Ya Tuhan, karuniailah seorang anak kepadaku. Sesungguhnya hidupku sangatlah sepi. Jika Kau mengaruniai aku seorang anak, tentunya aku semakin bersyukur dan taat kepadamu. Suatu hari, raksasa yang kebetulan lewat mendengar doa dari Sarni. Penasaran menggelegar, dia berkata, "Hei wanita tua, apakah kau sungguh-sungguh menginginkan seorang anak?" Mbok Sarni terkejut dan gemetar, ia menjawab, "Benar sekali, aku mendambakan seorang anak yang bisa menemaniku. Tapi hal itu tidak mungkin, karena usiaku sudah tua dan suamiku sudah meninggal." Kata si raksasa, "Hahaha, aku bisa mengabulkan keinginanmu itu dengan mudah. Tapi ada syaratnya, apakah kau bersedia?" "Baik, aku bersedia," sahut Mbok Sarni walau hatinya ketakutan melihat sosok raksasa itu. "Peliharalah anak yang kau berikan nanti, beri dia makan yang banyak supaya gemuk. Aku akan menjemputnya ketika ia berusia 6 tahun. "Menjemputnya? Untuk apa?" kata Mbok Sarni yang heran. "Tentu saja untuk kumakan, karena anak yang berbadan gemuk adalah hidangan yang paling aku sukai. Hahaha." Raksasa tergelak, suaranya menggelegar, menggetarkan hutan yang tadinya sepi. Tidak ada pilihan lain, Mbok Sarni pun menerima syarat dari si raksasa itu. Lalu raksasa memberikan segenggam biji mentimun untuk ditanam. Mbok Sarni pun mengikuti saran dari si raksasa itu untuk menanam biji mentimun yang sudah ia dapatkan. Biji itu tumbuh dan berbuah dalam waktu yang singkat. Suatu hari, ketika Mbok Sarni ingin memetik salah satu buah mentimun, tiba-tiba di hadapannya terdapat bayi perempuan yang sangat cantik. Ia diberi nama Timun Mas karena ia lahir dari buah mentimun yang warna keemasan. Singkat cerita, Timun Mas berusia 6 tahun. Mbok Sarni ingin memasak nasi kuning sebagai tanda ucapan syukur. Ketika ia sedang sibuk di dapur, tiba-tiba bumi bergetar. Bum, 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 seperti seorang kaki raksasa. "Gawat, raksasa itu datang. Untung Timun Mas sedang pergi. Aku harus mencari akal agar bisa mengusir raksasa itu dari sini." "Hei wanita tua, keluarlah. Mana anakmu?" kata si raksasa. Lalu Mbok Sarni pun menghampiri raksasa itu. "Sabar, aku akan menyerahkannya kepadamu. Tapi, apakah kau mau? Tubuhnya masih sangat kecil dan juga kurus. Aku rasa ia belum cukup lezat untuk kau makan." "Apa? Berarti kau tidak menjaga dengan baik? Mana anak itu?" teriak si raksasa. "Ia sedang pergi, percayalah padaku. Ambillah 2 tahun lagi, aku jamin dia pasti sudah gemuk," jawab Mbok Sarni. Lalu raksasa pun percaya dengan perkataan Mbok Sarni. 2 tahun bukanlah waktu yang lama, pikirnya. Sepeninggal raksasa, Mbok Sarni mencari akal agar bisa menyelamatkan Timun Mas. Dan ia juga berdoa supaya Tuhan memberinya jalan keluar. Suatu malam, Tuhan menjawab doanya. Mbok Sarni sedang bermimpi bertemu dengan kakek pertapa di gunung. Kakek itu menyuruh Timun Mas untuk menemuinya. Ia akan menolong Timun Mas. Saat Mbok Sarni terbangun, ia lalu menceritakan semuanya kepada Timun Mas. Lalu Timun Mas bertekad untuk menemui pertapa itu di gunung. Sebelum berangkat, ia memohon restu dulu kepada ibunya. Setelah berhari-hari mendaki, akhirnya Timun Mas sampai di puncak gunung. Ia melihat ada lelaki tua berambut putih dan berjubah putih. "Permisi kek, namaku Timun Mas. Ibuku bilang kakek akan membantuku untuk mengusir raksasa jahat itu yang hendak menyantapku," sapa Timun Mas. "Oh, kau yang bernama Timun Mas. Ya, aku memang mendatangi ibumu lewat mimpi. Cucuku, jika raksasa itu kembali, maka kau berlarilah dengan kencang," pesan dari si kakek. Timun Mas pun heran. "Tapi kek, langkah kakinya besar, aku pasti mudah tertangkap. Ambillah 4 bungkusan kecil ini, lalu lemparkanlah ke arah raksasa itu ketika kau melarikan diri," pesan dari si kakek. Timun Mas langsung paham, ia lalu pamit pulang. 2 tahun berlalu, saatnya raksasa kembali untuk mengambil Timun Mas. Benar saja, tiba-tiba ada suara langkah kaki raksasa dan suara teriakan yang menggelegar. "Sarni, keluarlah, mana anakmu? Aku sudah lapar," kata si raksasa. "Kumohon jangan makan anakku," pinta Mbok Sarni. "Enak saja, kau sudah berjanji, kau tak boleh mengingkarinya," kata si raksasa. Dengan terpaksa, Mbok Sarni pun langsung membawa Timun Mas untuk menemui si raksasa itu. Timun Mas berbisik, "Jangan khawatir, Bu." "Hahaha, wah,
Ibumu benar-benar mengurusmu dengan baik, badanmu berisi, pasti dagingmu sangat lezat, kata si raksasa. Timun Mas pun berkata, dasar raksasa rakus, makanlah aku jika bisa. Setelah berkata demikian, Timun Mas pun langsung berlari dengan kencang. Dengan marah, raksasa pun mengejarnya. Ia terus berlari dan berlari, namun ia mendengar suara langkah kaki raksasa itu semakin mendekat. Timun Mas pun segera membuka bungkusan pertama itu. Bungkusan itu berisi biji mentimun. Ia langsung melemparkan ke arah si raksasa itu. Apa yang terjadi? Biji mentimun itu berubah menjadi ladang buah yang sangat banyak. Langkah raksasa pun tertahan oleh mentimun itu. Dengan susah payah ia harus melewati rintangan batang pohon yang melilit tubuhnya. Namun ia berhasil meloloskan diri. Ia terus berlari. Timun Mas pun menoleh ke belakang. Ia segera membuka bungkusan kedua itu. Bungkusan itu berisi jarum-jarum. Ia langsung melemparkan jarum-jarum itu ke arah si raksasa. Apa yang terjadi? Jarum itu berubah menjadi pohon bambu yang tinggi dan juga berduri lebat. Raksasa harus bekerja keras agar bisa melewati pohon bambu itu. Meskipun badannya terluka, ia pantang menyerah. Justru larinya semakin kencang setelah melewati pohon bambu itu. Ia bertambah kesal karena dipermainkan oleh Timun Mas. Lalu Timun Mas pun menoleh ke belakang. Ia langsung membuka bungkusan ketiga itu. Isinya adalah garam. Ia langsung melemparkan garam itu ke si raksasa itu. Keajaiban pun terjadi. Garam itu berubah menjadi lautan luas. Namun lautan itu tidak menjadi penghalang bagi si raksasa. Raksasa terus berenang sampai mencapai ke tepi. Raksasa itu pun kelelahan. Namun ia mengingat lezatnya daging Timun Mas. Ia langsung berlari dengan bersemangat. Timun Mas pun ketakutan melihat kekuatan dari si raksasa itu. Bungkusan terakhir adalah harapan satu-satunya. Sambil berdoa, ia langsung melemparkan isinya itu. Isinya adalah terasi. Ia langsung melemparkan terasi itu ke arah si raksasa. Keajaiban pun terjadi. Terasi itu berubah menjadi ladang lumpur yang sangat panas dan juga mendidih. Raksasa tidak bisa menghentikan langkahnya. Ia terus berlari dan berlari. Namun ia terperosok ke dalam lumpur panas itu. Ia terus meronta dan berteriak. Namun semakin dia meronta, semakin dalam lumpur itu menghisap. Lalu raksasa pun tenggelam ke dalam lumpur itu. Timun Mas lega karena berhasil meloloskan diri. Timun Mas langsung pulang ke rumahnya. Mbok Sarni terus menangis peninggal putrinya. Namun ia sangat bahagia melihat kepulangan Timun Mas. Dan mereka berdua pun berpelukan. Lalu mereka hidup bahagia. Pesan moral dari cerita dongeng Timun Mas, jangan kau berjanji jika kau merasa tidak mampu untuk mendapatinya. Orang akan marah ketika kau mengingkarinya. Oke, segitu dulu dongeng dari aku. Sekian, terima kasih. Dadah, 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 dadah. Halo guys, sama aku Baby Clarissa Alexandra Wirasugena. Aku kelas 6. Aku mau ceritain dongeng Timun Mas. Sekian, terima kasih. Ganggu aja kayak tiang listrik.